Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Amir Al-Ghifari dari kelas struktur data B dengan NIM 192410103031. Saya akan mempresentasikan tugas minggu keempat dari struktur data. Soal pertama, buat fungsi rekursi untuk menghitung bilangan Fibonacci ke N. Gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci ke 4. Saya akan masuk ke codingannya. Di sini variabel UN adalah inputan berbentuk integer. Kemudian ada function Fibonacci dengan parameter N. Nah, di dalamnya jika N sama dengan 0, maka di return 0. Jika N sama dengan 1, return-nya 1. Kemudian selain 0 dan 1, maka Fibonacci N-1 plus Fibonacci N-2. Nah, di sini if UN inputan kurang dari 0, maka akan muncul masukkan nilai lebih dari 0 bilangan positif. Jika tidak, maka akan ditampilkan Fibonacci N, yaitu inputan UN, dan akan di looping I sebanyak sampai UN inputan. Maka akan ditampilkan bilangan Fibonacci. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, gunakan fungsi untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Akan saya running. Yang pertama 5. Nah, ini maka ada 5 bilangan. 0, 1, 1, 2, 3, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3. Kemudian untuk 7, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8. Kemudian yang 10, ada 10 juga. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 5 tambah 8, 13, 8 tambah 13, 21, 13 tambah 21, 34. Kemudian buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat. Nah, ini Fibonacci 4 sama dengan Fibonacci 3 tambah Fibonacci 2. Nah, terus yang Fibonacci 3 ini hasilnya ini Fibonacci 2 tambah Fibonacci 1. Untuk Fibonacci 2 hasilnya Fibonacci 2 sama dengan 1. Nah, yang ini Fibonacci 2 hasilnya 1, Fibonacci 1 maksud saya Fibonacci 1 sama dengan 0. Lalu soal nomor 2, buat fungsi rekursi untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut apakah palindrom. Dalam list 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Buat pohon rekursif untuk mengeksekusi pengecekan list berikut. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nomor 2. Nah, ini ada function palindrom dengan parameter array. Nah, di sini dalamnya if panjang dari array sama dengan 1 atau panjang dari array sama dengan ulangi, jika panjang dari array sama dengan 0 atau panjang dari array sama dengan 1, akan di print true. Jika array ke 0 sama dengan array ke min 1, nah ini baru akan buat array baru dari array indeks 1, kemudian sampai min 1. Kemudian akan ditampilkan array baru
dan akan di-return dan memanggil function sendiri dengan parameter new array. Nah, jika tidak, maka print false. Dan di sini untuk soal nomor 2, maka akan di-print dengan memanggil function palindrom dan dengan parameter array ini. Coba saya run. Nah, ini hasilnya. True. Dan soalnya, buat pohon rekursif untuk eksekusi pengecekan list berikut. Nah, ini palindrom dengan parameter ini. Kemudian sama dengan palindrom 2, 3, 4, 4, 3, 2. Kemudian sederhanakan lagi, palindrom 2, 3, 4, 4, 3, 2 sama dengan palindrom 3, 4, 4, 3. Dan bawahnya palindrom 3, 4, 4, 3, kemudian palindrom 4, 4. Dan palindrom 4, 4 sama dengan palindrom kosong. Nah, kemudian yang soal nomor 3, antrian bank. Datanya panggil, antrian, operasinya up panggil, up antrian, get panggil, get antrian. Nah, di sini ada kelas antrian bank, konstruktornya ada panggilan, ada ini panggilan dan antrian. Di sini ada metode up panggil. Nah, jika panggilnya sama dengan antrian, maka tidak akan dieksekusi apa-apa. Nah, jika selain ini, maka akan panggilan variabel panggil tambah 1. Up antrian untuk selanjutnya tambah 1. Di reset kembali ke 0. Get panggil dan get antrian ini untuk menampilkan state sekarang. Nah, di sini kemudian dipanggil variabel antrian bank 1 memanggil kelas antrian bank dengan parameter 0,0. Nah, di sini antriannya up antrian 1, up antrian lagi, up antrian. Jadi dipanggil up antriannya 3 kali, kemudian di sini dipanggilnya 4 kali untuk up panggilnya. Lalu up antrian nambah 1 lagi, kemudian dipanggil lagi up panggilnya. Nah, kemudian akan di print total antrian dan total panggil. Coba saya run. Di sini total antrian 4, total panggilnya juga 4. Nah, selanjutnya ini yang tadi. Kemudian soal nomor 4. Dan di sini ada kelas 2D, konstruktornya dengan atribut X dan Y. Kemudian ini ada metode moveX atau horizontal. Nah, dx-nya berarti ditambah dx, kemudian ini ada function move vertikal atau move y, ada atribut dy, nah y-nya ditambah dy. Kemudian kalkulasi untuk menghitung jaraknya. Kemudian get x dan get y ini untuk mengambil value dari x dan y. Nah, di sini kemudian dipanggil kelas 2D dengan parameter 2 dan 3, X dan Y-nya. Kemudian titik 2, 2D 4 dengan parameter 4 dan 5. Kemudian titik 1 akan dipindah garis horizontalnya sepanjang negatif 3, jadi ke kiri. Kemudian titik 1 dipindah Y atau vertikal sebanyak -7. Kemudian di print koordinat titik 1 X, Y-nya. Nah, lalu untuk titik 2 akan dipindah move X atau horizontal sebanyak 15, sepanjang 15. Kemudian
vertikal atau Y-nya sepanjang 9. Lalu akan diprint koordinat titik 2, X dan Y-nya. Dan hasil jarak titik 1 dan titik 2 maka memanggil metode kalkulasi. Coba saya running. Nah, ini koordinat titik 1, kemudian ini koordinat titik 2, dan jarak titik 1 dan titik 2 ini 26, sekian. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.